Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta. Dan saya mau menyapa saudara dimanapun saudara berada. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa dan penuh dengan sukacita. Amin saudara. Baiklah saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang siswi cantik, dan dia akan menceritakan bagaimana pengalamannya mengenal pribadi Yesus Kristus, mengenal kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa yang dia rasakan dan dia terima dari Tuhan Yesus. Dan dia bernama Zevanya. Baiklah saudara, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan, mari kita dengarkan kesaksiannya berikut ini bersama-sama. Shalom, aku Pascal Zevanya, siswi kelas 11 dari SMA Negeri 39 Jakarta. Aku senang banget, bersyukur karena aku bisa memberikan kesaksianku melalui hidup untuk bersaksi. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini aku mau bersaksi tentang aku masuk sekolah SMA ku ini. Tapi sebelumnya, aku mau cerita sedikit dulu. Malam minggu, aku berdoa sama Tuhan. Aku bilang gini, Tuhan, jadikanlah aku perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Karena aku merasa aku diberikan banyak berkat sama Tuhan, tapi aku belum bisa untuk menyampaikan ke orang-orang, memberi kesaksian bahwa Tuhan itu benar-benar baik. God is so good. Sampai akhirnya aku berdoa itu sekitar jam 2 malam. Besok paginya aku dapat notif dari Hidup untuk Bersaksi untuk memberikan kesaksian. Wow, aku merasa gila. Tuhan secepat itu menjawab doaku gitu. Aku minta untuk bisa jadi terang bagi sesama, untuk bisa mengencourage orang. Karena kita akan lanjut ke ceritanya. Karena aku merasa orang lain juga harus punya harapan kayak aku gitu. Buat Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita sedetik pun. Karena ada lagunya kan, dia hanya sejauh doa. Well, jadi ini ceritanya. Dulu aku dari kecil sampai aku SMP kelas 3 aku ada di Banten. Kedua orang tua aku itu di Jakarta sebenarnya. Terus papa kerja di Krakatau Engineering, anak perusahaan Krakatau Steel di Banten. Jadi sekeluarga pindah ke Cilegon. Tapi aku tetap lahir di Jakarta. Berarti dari aku kecil TK sampai aku kelas 9, 3 SMP aku tuh di Cilegon. Sebelumnya tuh aku SD itu aku main ASFM, tuh aku kelas 6 aku main ASFM. Aku tulis gini, ada yang nanya waktu itu, mau SMA di mana? Aku jawab, ya kalau boleh diizinkan sama Tuhan, aku bilang gitu, aku mau di Jakarta. Tapi nggak tahu deh, aku bilang kayak gitu. Terus aku ya udah, waktu berlalu nggak bener-bener mikirin itu sepenuhnya karena memang papaku nggak ada rencana pindah ke Jakarta lagi gitu, udah enak di sana. Sampai akhirnya aku mikir, karena waktu itu SMA zonasi kan, aku masih dapat zaman zonasi. Aku SMP tuh aku nggak belajar sama sekali, nggak pernah belajar yang seserius itu untuk bisa masuk SMA. Karena ya udah, jadi perumahanku itu langsung SMA negeri, jadi aku pasti masuk zonasi. Aku nggak benar-benar belajar, mikirin emang aku nggak, aku main terus. Sampai akhirnya papa bilang waktu kekasih ke SMP awal, kita pindah ya ke Jakarta. Wah, di situ aku benar-benar kaget, sekaget-kagetnya, karena mikir, duh, gimana nih? Gak pernah belajar selama ini.
aku paling lama MTK, dan aku tuh takut karena MTK itu salah satu mata pelajaran ujian nasional untuk nentuin NEM aku nanti kan. Terus aku mikir aku zonasi pasti nggak bisa karena kartu keluargaku ke kartu keluarga Banten. Terus papaku bilang itu udah diurus. Terus aku agak nyantai dong di situ. Oh ya udah diurus, berarti ya ada harapan kan aku bisa zonasi di Jakarta. Terus aku ya udah deh, akhirnya aku mutusin untuk les tambahan gitu demi SINEM ini untuk masuk SMA negeri di Jakarta. Ada beberapa SMA yang aku incar di Jakarta Timur. Paling favorit aku udah 39 sekolahku sekarang. Terus ada 16, ada 98, ada 88, 62, 93. Ya itu sih yang aku, sama 104 di yang aku listin gitu, mana-mana aja SMA dekat rumah. Aku pikir kalau misalnya aku nggak masuk 39, berarti masih ada kesempatan di SMA yang tadi banyak aku sebutin itu dong, ya kan? Nggak mungkin salah satunya aku nggak masuk. Orang banyak banget kok, tadi lebih dari 5, ya kan? Akhirnya aku belajar, ya udah serius, tapi aku nggak bener-bener pakai hati. Nah ini, aku masih belum mencari Tuhan. Aku cuma disuruh berdoa sama mama. Yaudah, berdoa ya sama Tuhan gitu. Jadi aku berdoa aja setiap malam. Bahkan kadang lupa. Sebelum belajar nggak pernah berdoa, karena aku jujur ya, dari zaman aku kecil aku itu kayak istilahnya Kristen karena ya ikut keluarga aja, karena papa mamaku Kristen, aku Kristen, ya udah. Tapi aku nggak pernah sebelumnya ada kerinduan sama Tuhan, belum ada rasa sayang, rasa cinta, rasa nyariin Tuhan itu aku belum muncul. Rasa untuk mengandalkan Tuhan itu belum ada. Jadi selama aku SMP itu ya udah biasa aja, aku gereja, berdoa, ya udah cuma bilang Tuhan saya pengen masuk sini, udah gitu. Terus akhirnya karena mama bilang berusaha tapi juga berdoa, karena aku belajar nggak pernah ada rasa mengandalkan Tuhan, kayak aku pikir ya udah aku agak mengandalkan diri sendiri aja jadinya gitu. Akhirnya udah mau ujian nasional itu aku baru benar-benar cariin Tuhan, juga bukan karena aku sayang, tapi karena aku butuh. Dan jadi aku datang pas ada butuhnya doang. Aku berdoa semoga aku masuk SMA negeri 39, karena aku punya perbandingan nilai ujian sekarang dan nilai NEM tahun kemarin, berarti tahun 2018 dan tahun 2019. Tahun 2019 itu zonasinya kayak 36, tapi 35 masih, kalau nggak salah masih bisa ya. Kalau 39, 36 ke atas. Kalau di sekolah lain tuh kayak 35, 34, 33 bahkan masih ada gitu. Terus aku jadi makin pede aja, karena aku acuannya adalah tahun lalu pas perpisahan 29 Mei 2019, pas dikalungin medali itu aku juga nerima hasil SKHUN sementaraku. Pas udah turun, udah pakai medali, udah bangga nih kan, ambil nih, dibuka, namanya cuma 349,5. Di situ aku yang doeng, gue nggak 39 dong. Terus aku masih mikir ini, ya nggak apa, masih bisa di 98, masih banyak sekolah cadangan yang tadi aku sebutin. Itu udah Mei, PPDB itu buka Juni sampai Juli ya. Dan aku ada kabar bahwa aku masuk luar DKI ternyata. Karena kartu keluarga aku itu walaupun udah diurus di Jakarta, aku jadi penduduk Jakarta, tapi aku belum 6 bulan di Jakarta. Kartu keluarganya belum 6 bulan di Jakarta. Jadi itulah masalahnya, aku harus luar DKI even kartu keluarga aku itu di Jakarta. Ya aku bilang, jadi di Jakarta pun rumahku tuh deket sama sekolahku, paling 15 menit 20 menit lah dari rumah. Aku deket banget di situ. Terus ya udah, luar DKI otomatis nilainya harus jauh lebih tinggi dari yang biasa. Itu aku udah mulai ketar-ketir, aduh cuma NEM segini bisa nggak nih, apalagi luar DKI saingan banyak,
dan kuotanya dikit, cuma 5%. Itu sekitar cuma 5 atau 7 orang, udah segitu aja. Tergantung sekolah sih masing-masing, cuma deket-deket rumahku tuh kalau nggak 5, 7 orang, 7 orang siswa. Abis itu udah tuh aku udah mulai mantau, buka akses link PPDB. Aku masukin nilaiku 39 kepental. Aku masih ngeyel, aku masih coba aja kepental. Oh, bahkan di 39 luar kayaknya cuma 3 orang. Berarti harus setinggi apa kan ya untuk bisa masuk situ. 39 ke kepental. Terus aku nyantol di 98. Wah, masih aman nih 98. Oh ya, by the way, aku ambil jurusan IPS. Ya abis itu 98 aku masih nyantol, masih aku pantengin 5 menit nggak gerak. Terus aku tinggal nih ambil minum bentar. Pas balik aku refresh, tring. Wah, aku udah kebentar lagi. Aku akhirnya 88 bertahan, tapi urutan terakhir. Taunya orang-orang tuh memang pada bagus-bagus. Sumpah aku udah mulai panik, stres. Itu malah 3 hari kalau nggak salah si luar DK itu dibuka, apa 2 hari, pokoknya lebih dari sehari, maksudnya 3 harian. Abis itu 88 gak bisa, berarti aku 3 pilihan itu aku kepental. Terus aku coba lagi 106, 104, 92, 62. Taunya gak nyampe sehari itu 3 juga aku mental. Waduh, panik banget. Aku coba ke SMA 9 di Halim. Terus aku coba di 93, kepental juga. Sampai akhirnya aku cari SMA di dekat rumah eyang aku yang di Cipinang. Rumahku di Cijantung. Jadi itu jauh, dan itu sama-sama Jakarta Timur, tapi itu timur di sini apa timur di sini? Jauh banget. Akhirnya aku udah mikirnya ada rumah eyang kan di situ. Kalau misalnya capek bisa transit dulu sebelum pulang ke sini. Oke, aku akhirnya daftar. Aku bingung nih antara 3 pilihan, 54, 53, sama 50. Tapi aku nggak tahu kenapa. Aku dan mamaku tuh kebetulan punya kelebihan dari Tuhan. Aku punya karunia. Aku itu kayak suka bisa dibilangin sama Tuhan gitu loh. Dan aku punya kemampuan untuk bisa lihat masa depan, walaupun itu masih agak-agak kabur gitu, belum tentu jelas. Dan itu datangnya ya suka-suka aja gitu, kadang hal-hal penting aja, nggak selalu aku bisa ngeliat. Oke, habis itu aku merasa feelingku kuat, kayak Tuhan tuh bilang udah kamu pilih di 50 aja. Akhirnya aku urutannya, aduh sumpah aku suka dikatain kayak, "Nyak, lo gimana sih, gila lo," gitu. Karena kalau diurutin waktu itu urutannya adalah 54, 53, 50. Sedangkan aku taruhnya 50 dulu, 50, 54, 53. Ternyata aku nyantol di 50, urutan ketiga dari 7. Akhirnya aku buka map sama mama, gimana nih, jauh banget, 30 kilo, hampir 30 kilo ada. Terus akhirnya pas keterima situ aku nangis, karena aku menyalahkan diriku sendiri. Aku bilang, maaf ya, Pak, semua ini karena aku balasin diriku adek, karena adek nggak belajar sungguh-sungguh kemarin. Adek tuh nyepelein nem gitu aja. Adek tuh nggak berusaha semaksimal. Adek nggak mengandalkan Tuhan. Mungkin Tuhan marah sama adek. Aku bilang gitu. Ini emang udah resiko kebodohanku yang harus diterima, karena aku nggak bisa untuk masuk ke sekolah dan ke rumah. Alhasil mama atau papa harus nganter aku setiap pagi ke sekolah itu. Itu situ aku merasa bersalahnya, bener merasa bersalah. Aku sampai down, aku sampai semingguan tuh aku sakit. Aku punya mah kambuh, aku panas, aku langsung panas, demam, muka aku langsung jerawatan, apalagi di dahi banyak karena aku stres. Kayak aduh, aku dari TK sampai SMP, aku SMP Marjuana itu sekolah Katolik, aku nggak pernah negeri. Aku takut culture shock, aku takut beda budayanya.
akhirnya aku sakit, dan selama itu aku minta maaf dan orang tua aku bilang nggak apa-apa. Aku merasa ya Tuhan baik banget gitu mama sama papaku. Ibaratnya mereka tuh nggak apa-apa gitu loh. Even aku tahu mereka pasti udah nggak muda lagi, capek untuk bolak-balik pulang pergi naik mobil ke sana gitu. Aku nangis doang bisanya. Terus aku ya udah, aku nggak mau bersedih lama-lama. Aku coba buka di Google itu sekolah di mana, seragamnya kayak gimana, ada mata pelajaran apa aja, atau ada bahasa Mandarin. Sekitar berapa hari sebelum sekolah aku belajar bahasa Mandarin karena aku nggak ada bahasa Mandarin sebelumnya. Aku belajar nulis Hanse, aku belajar pinginnya supaya aku nggak terlalu kaget nanti pas belajar di sekolah. Ada aku isi kegiatan hal positif aja gitu. Dan ternyata pas masuk, karena aku pendek sendiri, aku diliatin kayak ini orang dari mana nih gitu. Apalagi sekolahku ada almetnya, ada alma maternya. Udah aku sendirian aja gitu. Aku nggak turun. Pertama kali MPLS, masa pra pengenalan lingkungan sekolah, aku nggak turun dari mobil karena aku takut. Aku jujur aku introvert dan aku nggak terlalu bisa untuk make friends gitu. Sampai akhirnya mamaku bilang, adik turun aja. Oke, aku turun. Aku berdiri deket gawang. Ada gawang gitu, deket gawang ada papan pengumuman. Aku tuh sekolah, aku di kelas PL, di kelas MOS apa? PL itu sama dengan MOS. Terus ada anak perempuan berdiri di deket aku, tapi aku nggak mau nyamperin, anakku malu. Terus sampai akhirnya mamaku bilang, dia nelfon, aku angkat, kenapa mah gitu, coba deh adik ajak kenalan teman adik cewek yang di sebelah situ. Aku emang dari awal udah mikir sih, apa gue ajak kenalan aja, kayaknya anaknya baik nih gitu. Ya udah, aku langsung SKSD aja. Gitu, ternyata anaknya baik dan dia jadi sahabat aku sampai aku hari terakhirku di sekolah SMA. Aku nggak punya temen kan selain dia, dan dia tuh punya temen gitu. Jadi dari SMP-nya beberapa geng dia itu di SMA 50, namanya Destania. Dia langsung kenalin aku sama teman-temannya, kenalin Anya aku kayak gitu. Terus aku ngerasa ya aku di situ aku mulai, wah Tuhan baik ya. Aku di hari pertama PLS udah dikasih temen. Udah PLS lewat, aku ternyata pas di kelas aslinya aku beda kelas sama Destania. Karena untuk menentuin aku kelas berapa itu ada yang namanya tes penjurusan. Bukan penjurusan kamu IPA IPS, tapi kamu nih kelas unggulan atau enggak. Dan aku puji Tuhannya di kelas unggulan IPS 1. Dan temenku itu di IPS lain, si Destania ini. Aku kaget lagi karena aduh, nyari teman lagi dong. Aku nggak punya kemampuan untuk make friends. Jadi aku antara sedih dan senang. Dan pas hasilnya keluar, ternyata namaku satu di antara beratus-ratus murid. Di situ aku puji Tuhan, kaget, nggak nyangka aku bisa di urutan pertama. Berarti aku definitely masuk IPS 1 di antara seluruh murid. Gila, aku tuh kenapa ya nggak pernah nyari Tuhan sebelumnya? Kenapa berdoa cuma pas ada butuhnya doang? Tapi berkat Tuhan tuh melimpah-limpah terhadap aku gitu loh. Terus kita mulai masuk ke kehidupanku di SMA 50 setelah aku di sekolah, di kelas baru itu. Aku punya teman baru namanya Kimberly, dan ternyata Kimberly dan Destania adalah sahabatku sampai sekarang. Di kelas itu aku dipertemukan orang-orang baik, dimana
dulu waktu aku SD itu aku korban bully. Di SMP juga temenku sedikit nggak banyak. Atau di SMA satu kelas tuh adalah temenku, mereka nganggap keberadaan aku, mereka excited untuk main sama aku. Mereka mau makan bekal, aku diajak. Bener-bener pengalaman yang nggak bisa aku lupain sama sekali. Di situ aku senang banget. Setiap hari aku selalu cerita sama mama sama papa betapa bahagianya aku di sana gitu. Di situ aku mulai merasa, apa ini ya rencana Tuhan. Akhirnya perlahan dengan caranya Tuhan sendiri, dia memproses aku untuk bisa mengenal dia lebih jauh. Padahal itu aku bolak-balik jauh ya. Jadi aku dari rumah itu aku berangkat jam 5 pagi, bahkan 5 kurang. Sampai sekolah itu aku 6 kurang atau 5:45. Aku tidur di mobil, aku sarapan di mobil. Aku bangun jam 4 setiap hari. Nyampe sana nggak pernah telat. Ini juga puji Tuhan, aku nggak pernah telat. Sekalipun itu hujan atau banjir, aku nggak pernah telat. Dan aku merasa itu udah kuasa Tuhan banget. Mama dan aku nggak pernah sakit selama aku di 50. Aku sehat-sehat aja. Even tugasnya banyak, sakit biasa, tapi tetap masih bisa masuk. Nggak pernah aku tuh ada keinginan waktu SMP kayak aku pingin colong-colong bolos karena aku nggak mau ketemu teman-teman. Aku males sama lingkungan sekolahnya tuh, aku nggak pernah. Setiap hari aku excited untuk masuk sekolah karena bayangin, aku akhirnya punya temen satu angkatan tuh temenku. Setiap aku ke jalan ada yang nyapa aku. Setiap mau makan pasti temen aku nyamperin. Karena akhirnya karena aku ikut gengnya si Destania ini, aku jadi punya banyak teman. Karena itu ada yang anak IPA, ada anak IPS di kelas lain. Jadi circleku makin besar gitu. Dan bahkan aku dimasukin ke grup alumni dia, maksudnya alumni geng dia doang gitu ya. Di suatu kan dia SMP-nya di 117 dan aku dimasukin padahal SMP ku di mana, bener-bener jauh banget. Tapi mereka merasa, lu temen gue, lu udah masuk ke lu jadi bagian dari kita, welcome-nya gitu. Di situ aku juga udah mulai, oh apa ini ya, kayak gitu. Terus akhirnya karena aku nggak pernah sakit dan turns out aku di sana puji Tuhan bisa berprestasi. Emang kebetulan aku dari kecil main piano, aku bisa biola, aku juga dulu anak padus, dan ternyata SMA di Jakarta itu ada yang namanya rock race. Karena setahu aku SMA negeri di Banten itu nggak ada rock race-nya. Aku bener, wah ternyata ada rock race, aku kayak gitu. Aku sebenarnya nggak tahu rock race itu apa. Terus ternyata itu kayak rohani Kristen kan, dimana anak-anak Kristen tuh ibadah bareng, belajarnya di situ. Di situ aku juga ketemu guru yang sampai sekarang aku anggap tuh kayak papaku sendiri, namanya Pak Henry. Nah dari situ aku belajar kenal Tuhan, aku belajar mencintai Tuhan tuh dari beliau. Aku jadi suka curhat sama Pak Henry segala macam tentang pacarku waktu itu. Dia Katolik dan aku Protestan. Aku curhat, Pak gimana nih Pak, saya beda agama. Karena kebetulan mamaku juga Katolik dulunya, dia ikut papaku Kristen, dan mamanya dia dulu Protestan, ikut papanya Katolik. Jadi aku bilang, siapa nih yang harus ngalah gitu. Well, Pak Henry bilang itu masih bisa diatasin, itu masih bisa diomongin baik-baik nanti. Yang nggak bisa adalah di sini aku mulai belajar untuk mendalami Alkitab karena Pak Henry bilang gini, 2 Korintus 6 ayat 14 yang isinya tentang larangan pacaran, larangan punya pasangan beda agama. Di situ aku mulai, ternyata Alkitab tuh bener-bener pedoman hidup ya. Selama ini aku juga ngerjain ujian ya udah bilang Alkitab pedoman hidup, tapi nggak tahu juga kenapa dibilang pedoman hidup. Ternyata di situ tuh banyak tips-tips kehidupan. Aku merasa, wah, I felt so blessed. Aku merasa terberkati banget.
Dan setelah itu aku banyak curhat juga tentang temen lah, tentang aku punya kakak kelas kayak ada naksirku tapi dia muslim lah gitu. Jadi setiap pelajaran agama itu baca Alkitab, boleh ngajuin pertanyaan. Aku semakin curious, aku tanya semua yang aku pingin tanya, yang mulai dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Dan selanjutnya aku jadi tahu kalau emang Tuhan itu menyelamatkan kita bukan karena amal baik kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih dan anugerah Allah kepada kita. Terus amal gak penting dong? Enggak. Pendetaku, guruku bilang gitu. Dan aku kebetulan lagi katekisasi dan pendetaku bilang gitu. Enggak. Itu, nah, kan kita sedang diselamatkan nih. Karena kan emang kita sedang diselamatkan karena anugerah Allah. Dan amal itu pendukungnya. Jadi selama kita diselamatkan, kita harus berbuat baik seperti yang tertulis di 10 perintah Allah dan isi-isi firman Tuhan. Kemudian mulai dari situ aku jadi WL, belajar jadi worship leader. Gimana aku pertama kalinya harus berdoa di depan banyak orang. Sebelumnya aku berdoa cuma untuk diriku sendiri. Aku selalu malu untuk memimpin doa. Ternyata di situ aku dibentuk, ditempa sama Tuhan. Tadinya aku tuh anaknya gampang baper, sensitif, nggak bisa making friends. Kehidupan rohaniku jelek banget. Ternyata aku di SMA 50 aku diperhatiin guru-guru. Bener-bener kasih Tuhan tuh melimpah banget saat itu. Aku bener bisa ngerasain. Aku benar-benar sayang banget sama sekolah itu. Aku nggak punya beban untuk datang ke sekolah karena guruku sangat baik. Sampai akhirnya semester 2 itu mau datang pas lagi acara Natal. Aku jadi penari Natal, prosesi. Aku senang juga bisa melayani Tuhan. Karena memang waktu aku SMP aku ketua dance, jadi saat aku dibilang jadi ikutan nari untuk pembukaan, ya aku seneng banget di situ. Aku mulai, oh iya mungkin ini jalan Tuhan. Aku bisa jadi dekat sama Tuhan lagi gitu. Bisa semakin mengenal Tuhan, siapa itu Yesus yang sebenarnya, bagaimana dan betapa besar kasihnya. Semua orang sedih dengan keputusanku bilang aku akan tes mutasi ke 39. Teman-temanku pada nangis waktu itu. Di sini aku juga merasa Tuhan tuh, aku speechless banget karena aku merasa aku tuh banyak banget dosanya. Aku belum bisa menyenangkan hati Tuhan, tapi sebegitu baiknya sama aku. Aku dikasih temen yang real, semua baik. Mereka negur aku kalau aku salah, nggak ngomong di belakang. Mereka ngerti aku orangnya gimana. Saat aku lagi bad mood dan aku memberikan bad vibes, mereka tuh bisa untuk nggak nyamperin aku karena lebih membiarkan aku untuk sendirian. Karena balik lagi aku introvert, aku butuh recharge energiku dengan sendirian. Aku merasa teman-temanku, wah keren banget, mereka bisa tahu loh aku tuh gimana orangnya. Gimana aku nggak pernah dapat perlakuan seperti ini sebelumnya. Semua orang dulu di SMP SD malah kayak nganggap aku tuh aneh. Mereka sedih, nangis, apalagi sahabat-sahabatku. Ada juga namanya Pritania, dia juga sedih. Desania sedih, Kimberly, semua pada nangis. Mereka jadi marah dalam arti marah bohong-bohongan gitu loh. Kok lo jahat sih ninggalin gitu. Bahkan mereka sampai, apa lo ngekos aja. Mereka sampai nyariin kos murah. Terus temenku juga ada yang dari luar DKI, rumahnya jauh dan dia pengen ngekos. Bilang apa kita kos berduanya, please jangan pindah. Semua orang larang aku untuk pindah. Bahkan guru-guru pun bilang jangan pindah, Pascal, Zevanya jangan pindah.
kamu tuh sayang banget gitu. Aku merasa ini makin bikin aku, ya ampun Tuhan, bisa gak sih aku tuh tinggalin sekolah nggak dengan perasaan sakit gitu, dimana guru-guru bilang padahal kamu tuh udah diperhatiin sama guru-guru untuk bisa masuk SNMPTN. Kakak kelasku juga di Padus udah natepin aku sebagai kayak wakilnya gitu loh, kayak saat nanti gue lengser, lo yang gantiin. Aku merasa maaf, ternyata aku nggak bisa untuk gantiin dia gitu. Aku udah keburu pindah. Terus karena aku juga bisa main piano, waktu itu aku juga sempat diminta untuk jadi pianis sekolah. Aku merasa rencana Tuhan tuh nggak ada yang bisa nyangka. Aku pernah curhat sama omku bilang, kenapa ya om taruhnya di 50, aku kan maunya di 39. Mungkin itu puzzle kamu ada di situ. Hidup kita tuh bagaikan ngisi puzzle. Kita harus cari masing-masing puzzle untuk bisa menjalankan hidup. Dan dia bilang, ya mungkin aja puzzle kamu ada di sana dan kamu harus menjalaninya di sana. Balik lagi ke cerita dia mau pindah. Berapa minggu sebelum mutasi, Papa udah cari-cari info tentang mutasi di 39. Yang diuji mata pelajaran biasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan pelajaran peminatan, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Aku belajar keras karena aku merasa itu mimpi aku di sana. Saat aku datang untuk registrasi PPDB sebelumnya, aku merasa aku tuh udah connected banget sama si 39 ini. Aku merasa kayak jiwaku tuh udah klop gitu loh, makanya I belong here. Akhirnya aku nggak mau dong. Di saat satu sekolah udah tahu aku bakal pindah, aku juga nggak tahu tuh dapet dari mana. Aku nggak mungkin kan kalau aku nggak masuk, aku bisa malu banget. Dan akhirnya aku bilang gini, oke, Anya, ayo belajar keras demi kamu bisa di 39. Kamu emang mau kan di 39? Aku selalu ngomong kayak gitu ke diriku setiap hari. Aku benar belajar terus. Di saat teman-temanku tuh liburan Natal dan Tahun Baru, aku belajar. Sampai aku bahkan tahun baruan aja aku belajar. Ini nggak 39 aja, 106 dan 88. Jaga-jaga juga, takut-takut nih. Terus aku merasa, apa aku coba 106 ya. Aku merasa kalau 39 aja gue udah di Depak, gimana gue tes lagi gitu. Apakah ada kesempatan, kemungkinan? Yang penting di sini aku mulai saat teduh. Mulai SMA nih aku saat teduh. Aku berdoa di segala kegiatanku gitu. Terus aku tanya sama mama, kira-kira aku mana ya kalau begitu? Dan mama bilang, tergantung adek maunya di mana, yakinnya di mana gitu. Mama nih nggak bilang kalau dia tuh udah dibilangin kalau aku tuh disuruh coba 39, dan ini tetap nyuruh aku terserah adek nyaman di mana, yakinnya di mana. Terus aku bilang aku 39, ya udah belajar yang keras gitu. Aku belajar pokoknya terus belajar terus sampai akhirnya sempet ada yang bilang, yakin dengan 9 nggak takut di Depak lagi. Justru aku merasa di situ aku harus buktiin. Aku berdoa setiap malam. Kali ini aku berdoa bukan karena aku butuh, tapi karena aku di sini aku udah cinta sama Tuhan. Aku udah mulai mengandalkan Tuhan, karena setiap hari aku mau ke sekolah aku selalu nyetel lagu rohani. Yang tadi aku nggak pernah dengar lagu-lagu itu, tiba-tiba aku jadi dengar lagi. Aku merasa imanku semakin kuat dibanding aku di sekolah Katolik sebelumnya. Dan akhirnya pas tes, aku cuma bisa berdoa untuk terakhir kalinya sebelum aku ujian.
Tuhan, apapun hasilnya aku percaya itu semua adalah kehendak-Mu. Aku percaya semua adalah rancangan terbaik-Mu untukku. Karena aku nemuin ayat Yeremia 9 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membahagiakan dan membawa pengharapan terhadap masa depan, kayak gitu. Aku percaya itu. Aku tes, aku sempat insecure, aku sempat aduh gimana nih, kok banyak yang daftar gitu. Aku pendaftarnya tuh 9 atau 7 orang gitu, dan bangkunya yang kebuka cuma 3. Deg-degan banget dong, berarti itu masih ada kemungkinan aku bisa nggak keterima dong. Bukan 3 bangku dari 3 siswa gitu, 3 dari 7 gitu. Akhirnya aku cuma ngerjain sebisaku, dan kebetulan aku merasa aku terberkati banget. Aku merasa kayaknya penenangan Roh Kudus tuh turun deh di atasku, soalnya aku ngerjain sama sekali nggak ada yang blank, nggak ada yang lupa. Terus tanggal 6 tuh hari Senin ditanya sama wali kelasku, gimana liburan? Aku ditunjuk untuk ceritain liburan. Ya udah, aku jujur dong kalau selama liburan cuma belajar, karena memutasi. Aku bilang mohon doanya hari ini pengumuman. Terus jam 12 siang itu pengumuman. Jam 12 siang ada pengumumannya. Aku buka website SMA 39. Di situ aku kaget bukan main. Aku aku nggak mau berharap tinggi-tinggi, aku takut nggak lulus karena aku tahu kayak sainganku banyak. Ternyata puji Tuhan, praise the Lord, aku urutan 1 dari 7 dengan nilai tertinggi dengan tulisan Pascalia Zevanya Cesari diterima. Itu aku speechless kayak 10 detik. Lama ya 10 detik. Iya, tapi aku mendiam aja sampai Kimberly notice, ya lu kenapa? Terus aku bilang, gue diterima di Galan. Dia antara mau heboh, seneng, tapi akhirnya dia mewek nangis. Dan akhirnya teman-teman deketku semua pada nangis. Pada ya kita kehilangan banget pada kayak gitu. Aku jujur aku kehilangan keluarga baruku ini. Aku takut di sana aku tuh nggak bisa ketemu lagi yang kayak mereka. Dan akhirnya aku diterima. Semua pada nangis. Besoknya aku udah di 39. Dan saat aku perkenalan, aku masih belum tahu sih teman-teman gimana, cuma mereka baik. Dan saat pertama kali hari Senin minggu berikutnya aku udah pakai baju Galan, ada rasa bangga di hati aku yang bergelora gitu loh, ledak-ledak rasa bangganya, kayak oh my god, inilah seragam yang gue pingin dari kemarin gitu. Apalagi saat pakai baju batik khas Galan, itu bener-bener aku bangga banget sama diriku sendiri. Akhirnya papa bisa jadi antar jemput aku lebih dekat, ya kan. Aku pulang, aku bisa ke rumah eyangku yang di Cijantung. Kayak itu udah rencana Tuhan. Selama aku di 50, mama nganterin bisa ngobrol lagi sama orang tuanya di sana. Dan saat aku 39, sambil papa nunggu aku pulang sekolah, papa bisa ke rumah eyang putriku, mamanya dia. Jadi aku merasa ini tuh udah kehendak Tuhan, udah rencana Tuhan bagi aku gitu loh. Dengan caranya yang tersendiri, yang aku bahkan nggak punya bayangan itu. Selama aku di 50, kalau aku pulang sekolah, aku tuh cuma bisa ngeliatin itu plang sama 39, kayak pingin banget aku sekolah di situ. Terus mamaku tuh notice kalau aku tuh setiap lewat pasti aku selalu ngeliat Riri, kayaknya teman-temannya asik banget nih gitu. Mereka pasti bangga sekolah favorit di Jakarta Timur. Sebangga apa coba aku. Terus ya udah, akhirnya aku sekarang di 39 sampai kelas 11 sekarang ini. Dan
disinilah kemarin mama baru ngaku kalau ya sebenarnya mama udah dibilangin kalau kamu tuh bisa masuk 39 asal rajin belajar. Dan ya aku buktikan, aku rajin belajar, aku belajar sekeras itu dan perjuangan membuahkan hasil, nggak mengkhianati hasil sama sekali. Aku benar-benar diterima, aku senang banget, bangga banget, bersyukur sama Tuhan, dan aku semakin percaya. Dan apalagi sekarang aku dipercaya sebagai wakil ketua musik ekskul padusku di 39. Aku bangga banget, dan aku sekarang sempat jadi worship leader, sempat diberi kepercayaan jadi worship leader di Rock Race. Akhirnya aku sempat insecure juga, apa aku bisa dikenal guru ya di sini gitu. Ternyata aku ikut lomba classmate, dan akhirnya guru-guru tahu aku tuh yang mana, aku tuh si anak baru. Jadi walaupun aku juga gitu, aku ikut lomba, aku ikut pentas-pentas gitu. Karena sebelumnya selama aku di SD SMP itu aku terbayang-bayang oleh nama kakakku, karena kakakku di situ aku terkenalnya adalah Anya nih, adiknya si nama aku Natali, adiknya Natali gitu. Tapi ternyata di SMA aku bisa dikenal karena diriku sendiri, dan aku percaya bahwa semua yang terjadi hidupku ini itu udah rencana Tuhan. Jadi aku cuma ingin bilang ke sahabat hidup untuk bersaksi, jangan pernah sekalipun meninggalkan Tuhan, sekalipun kalian lagi berada di atas. Jangan pernah lupa sama Tuhan jika kalian ada di bawah, dan selalu andalkan Tuhan di setiap kegiatanmu, di setiap perbuatanmu, dan di setiap keadaanmu. Karena Tuhan itu gak pernah meninggalkan, Dia hanya sejauh doa. Percayalah bahwa seluruh yang terjadi di kehidupanmu ini merupakan rencana Tuhan, merupakan rancangan Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan itu nggak ada yang mencelakakan kita, tapi itu pasti yang terbaik untuk masa depan kita, dan itu semua rancangan yang membahagiakan. Jadi have faith ya teman-teman semua. Jadi itu sekiranya kesaksianku pada kesempatan kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir, udah bisa dengerin kesaksianku ini. Semoga kalian bisa mengikuti seperti apa yang aku lakukan. Yang tadinya Kristen biasa, Kristen KTP, sekarang hatiku hanya untuk Tuhan Yesus. Maka sampai sekarang di katekisasi pun aku jadi ketua kelas katekisasi, aku dikenal pendetaku, aku merasa aku jadi semakin lebih dekat sama Tuhan. Semua itu karena aku mencari Tuhan. Kan Tuhan selalu mencari kita. Oke? Puji Tuhan, saudara. Sungguh kesaksian yang luar biasa. Sungguh Tuhan itu memang baik, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian menjalani pergumulan yang kita rasakan, pergumulan yang kita alami, tetapi Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menopang kita, saudara. Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Tuhan itu adil, seperti firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin, saudara. Tuhan itu memang Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, dan mampu menciptakan dan mampu memberikan kepada kita kehidupan dan keselamatan yang kekal. Kita bisa merasakan kedamaian hanya dekat Allah saja. Dan Tuhan itu adil, Dia penuh kasih setia. Amin, saudara. Baiklah, kiranya melalui kesaksian ini, setiap kita yang mendengar dimanapun kita berada, kita dapat terberkati, kita mendapatkan motivasi melalui kesaksian ini. Amin, saudara. Biarlah Tuhan Yesus yang memakai setiap pribadi lepas pribadi kita
dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Mari datang kepada Tuhan Yesus dan terima Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Amin saudara, percaya dan pegang terus firman-Nya. Janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Baiklah saudara, cukup sekian kesaksian pada hari ini bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari Khotbah Pendeta Channel mengucapkan Tuhan Yesus memberkati.